Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film horor dari requestan salah satu penonton yang meminta Mimin untuk membahas film Medium. Salah satu film horor yang viral pada masanya karena kengerian yang disuguhkan dalam film Medium. Film ini tidak hanya menyuguhkan kengerian, tapi juga mengganggu mental bagi orang yang menontonnya. Walaupun film ini sudah dibahas di channel lain, tapi di sini Mimin mencoba akan menyuguhkan dengan cara yang berbeda dan tetap akan membuat kalian merasa merinding. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih terasa. Di awal cerita kita diperkenalkan kepada sebuah tim dokumenter yang kita sebut saja tim ini adalah tim pencari fakta. Mereka yang sedang melakukan perjalanan ke Thailand untuk mendalami kehidupan para dukun setempat. Tim memutuskan untuk fokus pada salah satu dukun terkenal yaitu Nim, yang mereka anggap memiliki cerita menarik. Tim ingin mengungkap kehidupan sehari-hari Nim, baik itu kegiatan kerohanian maupun hal-hal lainnya. Nim pun mulai bercerita kepada tim dokumenter tentang pengalamannya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang dukun yang dirasuki oleh Dewa Bayan, sebuah kekuatan spiritual yang mengendalikan tubuhnya. Dukun Nim menjelaskan bahwa di daerah timur laut terdapat berbagai dewa, seperti dewa penyembuhan, dewa kekayaan, dan banyak lagi yang masih memiliki kekuatan khusus. Namun Nim juga memperingatkan bahwa ada dewa baik yang melindungi dan ada dewa jahat yang membawa bencana. Nim menceritakan sejarah keluarganya. Menurutnya, leluhurnya telah lama dipilih oleh Dewa Bayan untuk menjadi media rasuk, dimulai sejak neneknya yang pertama kali dirasuki oleh Dewa Bayan. Sejak itu, kemampuan ini turun-temurun, namun hanya perempuan yang bisa menjadi perantara bagi Dewa Bayan. Nim juga mengungkapkan fakta menarik bahwa saudara perempuannya yaitu Noi seharusnya yang menjadi dukun berikutnya. Tapi Noi menolak sehingga Dewa Bayan memilih tubuh Nim sebagai penerusnya. Aktivitas Nim sebagai dukun pun berlanjut. Dia terlihat sedang mengobati pasien yang terkena guna-guna dan juga memimpin ritual persembahan sesajen untuk Dewa Bayan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Keesokan harinya, tim dokumenter kembali mengikuti Nim yang kali ini mengemudikan mobil menuju ke sebuah pemakaman keluarga. Suami dari saudara perempuannya Noi yang bernama Willow baru saja meninggal. Nim mengikuti tradisi doa bersama keluarga meskipun berbeda keyakinan karena keluarganya adalah mayoritas beragama Kristiani. Di sela-sela itu, tim dokumenter melakukan wawancara dengan Nim dan anggota keluarga lainnya. Nim bercerita tentang saudaranya Noi yang memiliki dua anak, Mike dan Min. Namun baru-baru ini Mike meninggal dunia diikuti oleh suaminya Willow. Kini hanya tersisa Noi dan Min yang masih hidup. Malam pun tiba. Nim yang sedang membereskan sisa makanan setelah acara doa bersama, tiba-tiba dia dihampiri keponakannya Min. Dia datang meminta Nim untuk menemui ibunya. Namun suasana menjadi tegang ketika Min yang tampak emosi terlibat keributan dengan seseorang. Kericuan itu langsung diatasi oleh ibu dan anggota keluarga lainnya. Saat malam semakin larut, Nim hendak tidur. Namun saat terbaring, matanya tertuju pada Min yang tampak terus-menerus memandangi seorang nenek tua yang berdiri di dekatnya. Namun tak lama, si nenek tua itu pun pergi dengan sendirinya. Keesokan harinya, Nim mendengar kabar bahwa nenek tua yang ia temui semalam ternyata telah meninggal dunia. Ia merasa heran ketika melihat Min, keponakannya, sedang memandangi kerumunan di sekitar tempat nenek itu meninggal. Nim merasa ada sesuatu yang aneh, dan tanpa pikir panjang ia mengikuti Min. Setelah acara selesai, Nim langsung mengemudikan mobilnya menuju ke rumah Noi, saudara perempuannya. Setibanya di rumah Noi, Nim masuk ke kamar Min. Noi terkejut melihat Min yang sedang mengacak-ngacak barang-barang di kamar. Nim dan Noi sama-sama terkejut ketika mereka menemukan sebuah benda asing yang aneh, mirip seperti dengan jimat tersembunyi di dalam lemari baju Min. Min yang melihat kejadian itu langsung mengusir ibu, bibinya, dan tim dokumenter yang ada di sana. Nim yang khawatir dengan perilaku aneh Min terus mendesak Noi untuk memberi penjelasan. Namun Noi malah mengusirnya. Nim semakin merasa ada yang tidak beres. Sesi wawancara pun kembali dimulai. Kali ini tim dokumenter menanyakan tentang benda jimat yang ditemukan di lemari Min.
Nim menjelaskan bahwa benda itu disebut Wampa Taba, yang dipercaya dapat mengusir roh jahat yang mengganggu. Setelah mewawancari dukun Nim, tim dokumenter memutuskan untuk fokus meliput Min dan keluarganya. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin Dewa Bayan akan berpindah ke tubuh Min, seperti yang terjadi kepada Nim. Tim dokumenter membagi tugas mereka, ada yang meliput Min, dan sebagian lagi meliput kehidupan Noi, ibu Min. Tim dokumenter mengikuti keseharian Min, mulai dari berangkat bekerja hingga tiba di kantornya. Di sela-sela waktu luang, mereka iseng bertanya tentang bibinya, yang terkenal sebagai seorang dukun. Min pun menjawab dengan nada bercanda, bahkan tampak merendahkan profesi bibinya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak percaya dengan hal-hal goib atau tahayul seperti yang diyakini oleh bibinya itu. Sementara itu, tim dokumenter yang lain kini mulai meliput keseharian Noi. Noi yang bekerja sebagai penjual daging di salah satu pasar. Tim dokumenter mulai mewawancarai Noi mengenai Dewa Bayan dan tradisi keluarganya. Noi menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami pengalaman aneh ketika dia berusia 20 tahun. Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, dan yang lebih mengerikan, ia mengalami menstruasi setiap hari selama 5 bulan berturut-turut. Ia mengetahui bahwa tanda-tanda tersebut merupakan panggilan dari Dewa Bayan yang menginginkannya untuk menjadi dukun. Namun Noi menolak keras takdir itu. Ia memilih untuk memeluk agama Kristen, jauh dari tradisi keluarganya sebagai seorang dukun. Keputusan Noi untuk menolak mewarisi gelar dukun membuat Dewa Bayan akhirnya beralih kepada saudara perempuannya, Nim, yang akhirnya menjadi penerus tradisi tersebut. Setelah wawancara itu, adegan beralih kepada Min. Min terlihat berada di sebuah klub malam, sedang bersenang-senang dan minum-minum bersama dengan teman-teman lainnya. Dalam kesempatan itu, tim dokumenter mencoba mewawancarai salah satu teman Min mengenai perilaku Min dalam beberapa waktu terakhir. Teman Min mengungkapkan bahwa belakangan ini Min memang sering menunjukkan perilaku aneh yang tidak bisa dijelaskan. Dia selalu bertindak kasar dan tidak seperti Min yang mereka kenal. Setelah bersenang-senang di klub malam, anehnya Min tidak pulang ke rumah. Ia memilih untuk pergi ke kantor dan tidur di sana, meninggalkan pertanyaan besar di benak tim dokumenter yang terus mengamati perubahan perilaku Min. Keesokan harinya kantor telah dibuka dan terlihat Min yang baru bangun dari tidur menjadi pusat perhatian di kantor. Ia terkejut ketika melihat begitu banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Panik, Min langsung berlari menuju ke toilet, merasa ada yang sangat salah dengan tubuhnya. Setelah itu, ia buru-buru pulang ke rumah. Dan ibunya Noi yang melihat kondisi Min yang sangat mengkhawatirkan segera menghubungi saudara laki-lakinya Manit untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi oleh Min. Pembicaraan mereka berfokus pada perilaku aneh dan kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada Min dalam beberapa waktu terakhir. Noi semakin khawatir dengan kondisi Min yang semakin memburuk. Setelah selesai bekerja, Min kembali pulang dari kantor. Tim dokumenter terus mengikuti Min kemanapun ia pergi. Mereka menangkap momen ketika Min sedang meminum sebotol alkohol sambil berbicara sendiri dan menangis seperti orang yang hilang akal. Keesokan harinya, tim dokumenter menceritakan kepada Nim tentang perilaku aneh yang terjadi kepada Min. Pada sore hari, Min pun mengungkapkan keluhannya kepada tim dokumenter. Ia merasa sakit pada bagian vaginanya yang seakan tidak bisa mengeluarkan air kencing. Namun meskipun telah diperiksa oleh dokter, tak ada penyakit yang terdeteksi. Min juga menceritakan bahwa ia sering kali mengalami mimpi aneh yang sama setiap malam dalam mimpinya. Ada seorang laki-laki besar dengan tubuh yang dipenuhi oleh tulisan mantra. Laki-laki itu memegang pedang dan lidahnya menjilat ujung pedang tersebut. Sementara itu, ada sosok laki-laki lain dengan kepala yang bersimbah darah. Laki-laki itu seperti mencoba memberikan isyarat kepada Min. Namun Min merasa tidak bisa mendengar apapun dari suara laki-laki tersebut. Pernyataan Min kepada tim dokumenter semakin memperkuat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang tengah mengganggu dirinya. Keesokan harinya Min kembali pergi untuk bekerja. Namun ia malah diusir oleh atasannya. Pimpinan di kantor itu memperlihatkan tayangan rekaman CCTV kepada tim dokumenter yang memperlihatkan Min terlibat dalam adegan intim di dalam kantor bersama beberapa pria. Setelah kejadian tersebut, Min seperti hidup tanpa arah. Penampilannya kusut dan sudah tidak mempedulikan dirinya sendiri. Pada suatu hari, Noi menemukan Min di dalam kamar mandi sudah bersimbah darah.
Panik, Noi segera meminta bantuan kepada Manit untuk membawa Min ke rumah sakit. Begitu Min tiba di rumah sakit, dukun Nim datang untuk melihat kondisinya. Noi yang semakin cemas tahu bahwa semua ini mungkin terjadi karena Min menolak untuk dirasuki oleh leluhurnya Dewa Bayan. Dengan putus asa, Noi akhirnya menyerah dan meminta tolong kepada Nim untuk membantu proses pemindahan Dewa Bayan dan menjadikan Min sebagai seorang dukun, seperti yang sudah menjadi tradisi dalam keluarga mereka. Namun Nim menolak permintaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Min sudah terlebih dahulu dirasuki oleh dewa jahat, dan untuk mengundang Dewa Bayan, tubuh Min harus dalam keadaan netral. Noi tetap memaksakan diri, tak ingin menyerah, dan nekat melakukan ritual pemindahan Dewa Bayan tanpa sepengetahuan Nim. Dengan tekad bulat, Noi membawa Min kembali ke rumah untuk mempersiapkan ritual pemindahan Dewa Bayan. Mereka lalu menuju ke sebuah kuil yang telah dipilih untuk melaksanakan proses ritual tersebut. Saat mereka sedang bersiap-siap, tiba-tiba Nim muncul dan menghentikan ritual itu dengan paksa. Suasana di kuil menjadi kacau. Min yang tiba-tiba kerasukan menyerang salah satu anggota tim dokumenter, menyebabkan keributan yang memaksa mereka semua untuk melarikan diri dari kuil tersebut. Malam harinya, seluruh keluarga Min mencari keberadaan Min yang telah menghilang. Noi yang sempat pingsan dibawa ke rumah sakit oleh Nim. Di rumah sakit, Nim menjelaskan kepada Noi bahwa jika Noi ingin Min kembali, mereka harus melakukan sebuah ritual pengampunan terlebih dahulu. Setelah itu, Nim kemudian membawa Noi menuju ke tempat ritual Dewa Bayan untuk meminta pengampunan karena Noi dulu pernah menolak Dewa Bayan, dan itu yang menyebabkan masalah ini terjadi. Setelah selesai melakukan ritual pengampunan, ketiga saudara itu, Nim, Noi, dan Manit, memutuskan untuk menggeledah dan membersihkan kamar Min, berusaha mengusir aura-aura jahat yang ada di sana. Selanjutnya, Nim melakukan ritual di tempat di mana Mik, anak dari Noi, mengakhiri hidupnya. Hari demi hari, Nim terus melakukan ritual dengan menggunakan barang-barang milik Min. Nim yang tak kenal lelah melanjutkan ritualnya di tengah hujan deras. Meskipun ia mulai merasa putus asa, namun kali ini dia mendapati kenyataan bahwa semua yang terjadi tidak ada kaitannya dengan Mike. Telur yang ia pecahkan sebagai bagian dari ritual berubah menjadi warna hitam busuk, pertanda bahwa Min bukan dirasuki oleh arwah gentayangan Mike. Hingga akhirnya menyadari bahwa Min harus diselamatkan dengan cara lain. Ia segera pergi mengendarai mobilnya menuju ke sebuah gedung terbengkalai yang diduga menjadi tempat persembunyian Min. Dan benar saja, Min berada di sana dalam kondisi yang sangat kacau, tergeletak tak berdaya di tumpukan sampah-sampah. Setelah kejadian di gedung terbengkalai, Nim berencana kembali ke dalam gunung untuk melakukan persembahan kepada Dewa Bayan, berharap dapat menemukan jalan keluar dari kutukan ini. Namun saat dia tiba di tempat persembahan, Nim terkejut dan histeris ketika melihat patung Dewa Bayan telah hancur dengan kepala patung yang terpisah dari tubuhnya. Kejadian ini menandakan bahwa akan adanya pertanda buruk yang lebih besar akan terjadi. Singkatnya, Min akhirnya pulang ke rumah dengan sendirinya setelah sempat hilang. Namun ia sudah sepenuhnya dirasuki oleh roh jahat. Ketika Min tiba di kamarnya, ia bertingkah seperti orang gila. Min mengaku bahwa roh yang ada dalam tubuhnya adalah Dewa Bayan. Tetapi tingkah lakunya semakin tak terkendali. Ia mulai mengamuk, merobek bajunya hingga sampai telanjang dada. Karena Min yang sudah semakin brutal, terpaksa mereka harus mengikat Min. Saat Nim tengah menjampi-jampi, Min mulai mengungkapkan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Noi kepada Nim di masa lalu. Ketegangan meningkat ketika gelas berisi air hitam tiba-tiba pecah dan Min memuntahkan cairan hitam. Simbol dari roh yang semakin kuat menahan diri untuk tidak keluar dari tubuh Min. Karena roh yang semakin kuat, Min diikat keranjang dan dibiarkan sendiri di kamar untuk sementara waktu. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Min dibawa oleh keluarganya ke sebuah tempat pengobatan. Di tempat itu, terlihat banyak orang yang kerasukan dan sedang dalam proses pengobatan. Nim menemui seorang dukun yang dikenal dengan nama Dukun Sanit. Dukun Sanit menjelaskan bahwa kondisi Min sudah sangat parah. Ia telah sepenuhnya dirasuki oleh roh jahat yang dipenuhi dengan kebencian dan kekuatan yang sangat kuat. Dukun Sanit meminta Nim untuk membawanya ke tempat di mana Min pertama kali ditemukan.
Sesampainya di lokasi, Dukun Sanit melakukan penerawangan dan akhirnya mengungkapkan kenyataan yang mengejutkan. Semua kejadian ini terjadi akibat perbuatan leluhur Willow, suami dari Noi yang telah meninggal dulu. Willow banyak mengorbankan nyawa orang lain untuk dijadikan tumbal. Dan akibat perbuatan itu, keluarga Willow mendapati kutukan secara turun-temurun. Setiap generasi harus mengorbankan satu orang untuk menebus dosa leluhur mereka. Dukun Sanit menjelaskan bahwa Min adalah korban dari kutukan ini. Ritual harus dilakukan untuk mengusir roh jahat dari tubuh Min. Namun proses pengobatan ini tidak akan berjalan sekali selesai. Ritual pengusiran roh jahat perlu dilakukan beberapa kali, tergantung pada kondisi roh yang merasuki tubuh Min. Dalam wawancaranya dengan tim dokumenter, Noi memberitahukan bahwa kondisi Min semakin memburuk setiap harinya. Noi dan keluarga kini pasrah, berharap ritual yang dilakukan Dukun Sanit dapat mengembalikan Min seperti sedia kala. Setelah kejadian-kejadian aneh yang semakin menggila, tim dokumenter akhirnya berinisiatif untuk memasang kamera tersembunyi di rumah Noi. Mereka berharap dapat merekam lebih banyak kejadian aneh yang mungkin terjadi kepada Min. Pada malam hari, Min terlihat keluar dari kamarnya, kemudian mengacak-acak barang yang ada di rumah. Nim sempat kembali masuk ke kamarnya, namun tak lama dia muncul kembali hanya untuk pipis di atas meja makan. Keesokan malamnya, kejadian yang sama terulang kembali. Kali ini, Min keluar dengan merangkak membuka kulkas dan memakan daging mentah. Setelah itu, ia pergi ke lantai atas dan turun lagi sambil membawa celana dalam yang digigit oleh mulutnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya untuk melakukannya. Hari demi hari perilaku Min semakin tidak terkendali. Setelah beberapa hari, tim dokumenter menunjukkan hasil rekaman kepada ibu dan pamannya. Setelah melihat bukti-bukti yang ada, keluarganya Min pun setuju untuk meletakkan kamera tambahan pada malam berikutnya. Pada malam keempat setelah rekaman dimulai, Min berlari ke sana kemari dan menjadi liar hingga dia masuk ke kamar paman dan bibinya yang sedang tertidur. Keesokan harinya, Manit, pamannya Min, yang semakin khawatir memutuskan untuk membuat kunci pintu dari luar kamar Min, berharap agar Min tidak bisa keluar pada malam hari. Namun malam itu, Manit yang sedang duduk di ruang makan tiba-tiba melihat sesuatu yang mengerikan, anjing peliharaan keluarga yang sudah tewas. Dalam kepanikan, Manit mencari-cari Min dan segera membangunkan tim dokumenter yang ada di sana. Mereka segera mengecek rekaman dari kamera yang dipasang. Dan ternyata pelakunya adalah Min. Dalam keadaan kerasukan, Min sengaja merebus guguk itu hidup-hidup dan memakannya. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, Manit dan tim dokumenter melanjutkan pemantauan. Mereka melihat Min baru saja selesai menyantap daging guguk dan pergi menuju ke kamar Manit dan istrinya yang sedang tertidur. Ketika Min masuk ke kamar, ia langsung mengambil bayi dari istri Manit yang masih tertidur. Manit yang melihat hal tersebut segera berlari menuju ke kamarnya. Namun ia terlambat, bayi itu sudah dibawa pergi oleh Min. Kepanikan melanda seluruh keluarga dan tim dokumenter. Semua orang berlari mencari Min dan bayi tersebut. Beruntung setelah pencarian yang dipenuhi ketegangan, bayi itu ditemukan dalam keadaan selamat. Keluarga Min dan tim dokumenter semakin khawatir dan bingung harus bagaimana. Manit masih melanjutkan pencarian Min. Perasaan khawatir semakin menggila. Dan pencarian itu terus berlangsung sampai ia mendengar ada suara tangisan. Tanpa ragu, Manit mengikuti suara tangisan tersebut. Dan akhirnya, ia menemukan Min yang bersembunyi di balik semak-semak. Min langsung berlari menghampiri Manit dengan pisau tajam terhunus di tangannya. Syukurlah Min akhirnya berhasil ditangkap oleh ibunya dan tim dokumenter, yang segera mengamankan Min dalam kondisi tak terkendali. Keesokan harinya, Noi pergi ke rumah Nim untuk meminta bantuan, namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Sesuatu terasa aneh. Bersama dengan warga sekitar, Noi mendobrak pintu rumah Nim. Betapa terkejutnya Noi ketika melihat Nim sudah tidak bernyawa dengan kondisi rumah yang sudah berantakan. Sesembahan-sesembahan yang biasa ada di sana hancur berantakan dan belatung mulai bermunculan di sekitar sesembahan itu. Penyebab kematian Nim tak diketahui pasti, namun kondisinya yang mengerikan membuat semua orang terdiam. Keluarga Nim menggelar prosesi pemakaman untuk menghormati sang dukun yang telah meninggal. Di sana hadir Dukun Sanit yang merupakan guru dari Nim. Ia dengan tenang mengatakan bahwa ritual pengusiran jahat tetap akan dilaksanakan pada esok hari meskipun Nim sudah tiada. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Ritual pengusiran roh jahat dimulai.
Tim dari Dukun Sanit sudah bersiap dengan berbagai benda yang diperlukan untuk ritual tersebut. Seekor kerbau dibawa masuk ke dalam gedung tempat ritual berlangsung. Kepala Noi ditutup dengan kain dan alas sepatunya dimasukkan dengan benda yang sudah terikat mantra. Dengan langkah pelan, Noi pun dibawa menuju gedung yang telah dipersiapkan untuk pengusiran roh jahat. Malam itu ritual dimulai dengan suasana yang semakin tegang. Semua orang terlibat, baik di dalam gedung maupun dari luar gedung. Dukun Sanit memimpin ritual dengan menyirami sesembahannya dengan darah kerbau yang telah disembelih. Dengan mantra-mantra dilapalkan, lalu diiringi musik yang membuat suasana pada malam itu terasa semakin mencekam. Lalu tiba-tiba angin kencang menerpa gedung, tanda bahwa roh jahat sudah hadir di sana. Noi mulai memuntahkan darah yang begitu banyak dari mulutnya, membasahi kain penutup kepalanya. Kain itu akhirnya terbuka, dan Noi terus-menerus memuntahkan darah ke dalam sebuah kendi yang berada di bawahnya. Suasana semakin mencekam, seolah roh jahat yang selama ini menguasai Min semakin kuat. Di tempat lain, di rumah Noi, istrinya Manit yang sedang berjaga bersama salah satu murid Dukun Sanit mendengar suara teriakan yang berasal dari balik pintu kamar Min. Min menggedor pintu dan memanggil-manggil bibinya agar membuka pintu kamar yang sudah terkunci itu. Namun tiba-tiba suasana menjadi sangat hening. Dari dalam kamar Min terdengar ada suara tangisan bayi. Suara yang mengelabui bibinya. Padahal anaknya ada di luar bersamanya. Bibinya yang terperdaya oleh suara tangisan itu akhirnya membuka pintu kamar Min. Begitu pintu terbuka, Min langsung menyerang bibinya dengan pecahan kaca dan membuat bibinya pun tewas seketika. Dengan kekuatan yang semakin tidak terkendali, Min melanjutkan serangannya kepada semua orang yang ada di rumah itu, termasuk tim dokumenter yang sedang merekam kejadian tersebut. Kembali ke dalam gedung tempat pengusiran roh jahat. Kengerian terjadi di mana terlihat Dukun Sanit yang memimpin ritual itu ternyata sudah tewas. Para murid Dukun Sanit yang turut serta dalam ritual juga tiba-tiba kerasukan. Mereka menyerang tim dokumenter yang ada di sana. Keadaan semakin chaos dan semua orang yang terlibat dalam ritual kini berada dalam bahaya besar. Keberadaan Min yang semakin tidak terkendali dan kekuatan roh jahat yang semakin kuat menyebabkan ritual pengusiran semakin suram. Tim dokumenter yang awalnya berusaha merekam semua kejadian ini terus berjuang untuk melarikan diri dari amukan roh jahat yang ada di sekitar mereka. Dengan kondisi yang semakin memburuk, tim dokumenter harus menghadapi kenyataan bahwa ritual pengusiran tidak berjalan dengan lancar dan mereka terjebak dalam kekacauan yang semakin tidak terkendali. Sementara itu, Min yang kini sepenuhnya dikuasai oleh roh jahat menjadi ancaman besar bagi siapapun yang ada di dekatnya. Semua yang terlibat dalam upaya penyelamatan kini harus bertarung untuk bertahan hidup dengan harapan kecil bahwa mereka bisa menghentikan kekuatan roh jahat yang telah menguasai Min. Tim dokumenter yang masih hidup berada di rumah Noi. Mereka menyaksikan Min yang dalam kondisi kerasukan roh jahat telah menyantap sepupunya itu yang masih orok. Suasana semakin mencekam saat kameramen yang merekam kejadian tersebut tak luput dari serangan Min. Sementara itu, No yang sebelumnya tidak sadarkan diri mulai bangun. Dilanjutkan dengan Manit dengan orang-orang yang masih tersisa di dalam gedung, yang memutuskan untuk melanjutkan ritual pengusiran roh jahat. Di luar gedung, keadaan semakin kacau. Semua orang yang ada di sana kerasukan, saling menyerang dan mengejar salah satu tim dokumenter yang tersisa. Suasana semakin mencekam ketika Min tiba di luar gedung, membawa orang-orang yang sudah kerasukan bersamanya. Di dalam gedung pun, semua orang mulai kerasukan, bertingkah aneh dan saling menyerang. Manit dan Noi pun ikut terkena dampak kerasukan, tak terkendali oleh roh jahat yang merasuki tubuh mereka. Setelah melihat kekacauan ini, Manit akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrem. Min yang semakin kuat dengan kekuatan si roh jahat kembali memasuki gedung dengan membawa orang-orang yang sudah kerasukan. Di tengah kekacauan itu, No yang sempat pingsan akhirnya sadar kembali dan berusaha menghentikan teror tersebut. Noi pun mendekati Min dan mulai membacakan mantra-mantranya. Namun kehadiran roh jahat yang ada di tubuh Min membuat Noi terkelabui. Min kemudian menyerang ibunya hingga Noi terjatuh pingsan. Setelah beberapa saat, Noi tersadar, namun kali ini Min memegang sebuah jerigen berisikan bensin.
dan mulai menuangkannya ke tubuh ibunya. Dalam keadaan panik, Min berniat membakar ibunya hidup-hidup. Namun pada detik terakhir, Min melihat salah satu kameramen tim dokumenter yang masih hidup, dan dalam keadaan kerasukan, ia membunuh kameramen tersebut dengan brutal. Saat itulah di adegan terakhir, tubuh No yang sudah dibakar mulai mengeluarkan teriakan terakhirnya, menandakan akhir dari penderitaan yang diberikan oleh anaknya sendiri yang kini sepenuhnya dikuasai oleh roh jahat. Film ini diakhiri dengan cuplikan wawancara terakhir dengan Nim sebelum semua ini terjadi. Dalam wawancara tersebut, Nim menceritakan bahwa dia tidak benar-benar yakin mengenai keberadaan Dewa Bayan yang diduga merasuki tubuh Min. Dukun Nim mengungkapkan keraguan dan ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena selama ini dia hanya mengikuti tradisi tanpa memahami sepenuhnya kekuatan yang sebenarnya. Penutupan film ini menggabungkan unsur horor psikologis dengan elemen budaya mistis yang kaya. Cerita ini tidak hanya menggali ketegangan antara dunia manusia dan dunia roh, tetapi juga konflik internal dalam keluarga yang harus menghadapi warisan kelam dan kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Apa yang menjadi inti dari film ini adalah pilihan-pilihan sulit yang harus diambil oleh setiap karakter, dan konsekuensi tragis dan keputusasaan mereka. Pada akhirnya, roh jahat yang menguasai tubuh Min tidak hanya menjadi ancaman bagi dirinya, tetapi juga bagi semua orang di sekitarnya, bahkan bagi keluarga yang seharusnya melindungi dirinya.